Tanggal 6 Desember 1917 di pelabuhan Halifax, Nova Scotia, Kanada, terjadi tabrakan antara dua kapal yang mengakibatkan ledakan dengan kekuatan setara sekitar 2.900 ton TNT atau sekitar 20 kali lebih kuat dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello Delvers. Selamat datang di channel Tamara Delv. Video kali ini akan membahas mengenai sebuah bencana pelayaran yang terjadi pada masa Perang Dunia Pertama. Kita akan langsung berlayar ke kronologi. Pelabuhan Halifax adalah pelabuhan alami yang besar di pantai Atlantik Kanada. Terdiri dari teluk besar yang tertutup yang dikenal sebagai Bedford Basin atau cekungan Bedford. Selain itu, ada juga selat ramping yang dikenal sebagai The Narrows yang mengarah ke laut terbuka. Di satu sisi pelabuhan Halifax, pada tahun 1917 terdapat kota bernama Halifax dan di sisi lain berdiri sebuah kota bernama Dartmouth. Kedua kota tersebut memiliki populasi gabungan berjumlah 65.000 orang. Ternyata Perang Dunia Pertama yang berlangsung menjadikan pelabuhan ini memiliki kepentingan strategis yang besar karena pelabuhan itu menjadi titik keberangkatan utama konvoi kapal menuju Eropa, sehingga pelabuhannya sibuk dan sangat penting selama perang. Beberapa hari sebelum bencana Halifax, sebuah kapal Norwegia bernama SS Aimo tiba di pelabuhan itu dan berlabuh di Bedford Basin. Kapal itu berlabuh beberapa hari untuk menunggu pasokan. Beberapa pasokan diantaranya adalah batu bara. Meskipun kapal itu diizinkan berlayar pada tanggal 5 Desember 1917, tapi pasokan batu baranya belum semuanya bisa diangkut ke dalam kapal, sehingga mau tidak mau kapal itu terlambat untuk berangkat. Tapi hari sudah malam dan saat itu jaring untuk menahan U-boat Jerman sudah dipasang. Jaring tersebut dirancang untuk melindungi kapal yang berlabuh di Bedford Basin dari serangan U-boat Jerman, dan jaring tersebut dipasang malam hari sehingga mau tidak mau kapal harus menunggu sampai keesokan paginya jika mereka akan mulai berlayar. Sementara itu di tempat lain ada sebuah kapal milik Prancis bernama SS Mont Blanc. Kapal itu sama-sama memiliki kesulitan di mana mereka harus berada di luar pelabuhan karena kapal itu tiba terlalu larut untuk diizinkan masuk ke Bedford Basin, sehingga SS Mont Blanc mau tidak mau harus menunggu di luar pelabuhan sampai jaring untuk kapal selam U-boat itu dilepas atau diturunkan. Di dalam kapal Mont Blanc ini sendiri mereka membawa muatan bahan-bahan yang berbahaya, di mana beberapa di antaranya merupakan pasokan untuk bahan peledak. Keesokan harinya pada pukul 7:30 pagi waktu setempat, dua kapal ini mulai sama-sama berlayar. SS Aimo berlayar dari dalam pelabuhan, sementara Mont Blanc berlayar dari luar pelabuhan untuk masuk ke dalam pelabuhan Halifax. Biasanya kapal-kapal yang melewati The Narrows ini memiliki aturan di mana mereka harus berlayar di sebelah kanan dan kecepatannya tidak boleh lebih dari 5 knots. Tapi sayangnya karena SS Aimo ini benar-benar ingin segera keluar dari pelabuhan, maka kemudian sang kapten membuat pelayarannya lebih cepat dari kecepatan yang sudah ditentukan. Di perjalanan ternyata SS Aimo ini bertemu dengan dua kapal. Yang pertama adalah SS Clara yang ternyata masuk ke wilayah pelabuhan dari jalur yang salah, sehingga membuat SS Aimo ini harus sedikit berbelok untuk menghindari tabrakan. Kemudian ada kapal kedua lagi yang bertemu dengan SS Aimo, yaitu kapal Stella Maris, dan lagi-lagi juga keluar dari jalurnya, sehingga SS Aimo ini harus menghindar lagi keluar dari jalurnya agar tidak terjadi tabrakan. Nah, hal inilah yang akhirnya membuat SS Aimo ini berada di jalur pelayaran dari SS Mont Blanc. Nah, ketika kedua kapal ini saling bertemu, jaraknya hanya sekitar 1,2 km. Setelah kedua kapal ini saling bertemu, kemudian mulailah serangkaian sinyal panik dari kedua kapal. Mont Blanc merasa rute pelayarannya adalah rute yang benar. Kapal Mont Blanc segera membunyikan klakson sebanyak 1 kali
kali untuk memberitahu SS Imo, tapi kemudian dibalas dengan 2 kali klakson dari SS Imo yang seolah-olah menyatakan bahwa dia tidak akan merubah jalur pelayarannya. Dengan cepat, Kapten Mont Blanc ini meminta krunya untuk mematikan mesin kapal dan membawa kapal itu ke arah kanan untuk memberikan ruang kepada SS Imo agar mereka bisa melakukan manuver. Mont Blanc kemudian membunyikan lagi 1 klakson yang dijawab dengan klakson sebanyak 2 kali dari SS Imo. Dan ternyata saat itu SS Imo juga mematikan mesin kapalnya dan berharap bisa melewati kapal SS Mont Blanc. Tapi ternyata ketika mereka mematikan mesin kapalnya, yang terjadi justru SS Imo ini mengarah ke kapal Mont Blanc. Sehingga kemudian dampaknya pada pukul 8:45 pagi waktu setempat, hidung dari kapal Imo itu mulai menabrak lambung dari kapal SS Mont Blanc. Tabrakan terjadi dengan kecepatan yang relatif rendah, sehingga tidak terjadi apapun pada kedua kapal tersebut, atau dengan kata lain kedua kapal itu tidak langsung tenggelam. Hanya saja muatan yang dibawa oleh kapal SS Mont Blanc ini mulai pecah atau tumpah. Yang dilakukan oleh kapten kapal Imo ini adalah mencoba untuk melepaskan diri dari kapal SS Mont Blanc. Nah, saat itu kapalnya mulai mundur, tapi ternyata ketika ada gesekan antara logam-logam di kapal Mont Blanc dan juga kapal Imo, membuat munculnya percikan-percikan api yang akhirnya membuat api justru menyala di beberapa bagian kapal Mont Blanc. Dengan sangat cepat, api dan asap hitam menyebar ke seluruh sisi dari kapal Mont Blanc. Kapten kapal Mont Blanc ini langsung memerintahkan krunya untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka diminta untuk turun dengan skoci. Turunlah kru dari kapal Mont Blanc ini dengan menggunakan skoci. Mereka mendayung ke arah dermaga, dan saat itu teriakan-teriakan kepanikan dan juga putus asa terus diteriakan oleh kru dari SS Mont Blanc ini. Tapi karena saat itu situasi kacau di antara kapal Mont Blanc dan juga Imo, sehingga teriakan-teriakan itu tidak terdengar ke orang-orang yang ada di dermaga. Kapal SS Mont Blanc itu sendiri mulai melayang dalam kondisi terbakar dan menuju ke dermaga. Kepulan asap hitam membumbung ke angkasa, dan orang-orang yang berada di sekitar dermaga atau pelabuhan mulai tertarik dan ingin menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi dengan kapal itu. Hingga kemudian pada pukul 9:04:35 kapal SS Mont Blanc ini tiba-tiba saja meledak, dan ledakannya sangat besar sampai-sampai dampak dari ledakan itu mencapai jarak 2,6 km. Ribuan bangunan rusak dan pecahan logam menghujani seluruh kota. Di kapal SS Mont Blanc ini ada sebuah senjata yang ketika terjadinya ledakan, senjata itu ikut terlempar ke udara dan kemudian terhempas sejauh 5,6 km. Bangunan-bangunan hancur, pohon-pohon tumbang, mobil-mobil terguling, dan kapal-kapal terangkat kemudian terhempas ke daratan. Hanya dalam sekejap, sekitar 1.600 orang meninggal dunia akibat ledakan itu, dan 9.000 orang lainnya dinyatakan luka parah. Kebanyakan orang-orang yang berada di sekitar lokasi kecelakaan dua kapal itu mengalami cedera parah pada bagian mata mereka yang disebabkan dari pecahan kaca. Ledakan pertama yang terjadi akibat meledaknya kapal SS Mont Blanc ini ternyata sampai mencapai suhu 5.000 derajat Celcius. Nah, selain terjadinya ledakan, dampak dari ledakan itu sendiri adalah membuat air di sekitar pelabuhan naik. Bahkan tembok air setinggi 6 lantai pun runtuh. Nah, saat terjadinya gelombang tinggi itu akhirnya membuat kapal-kapal yang berada di sekitar pelabuhan terangkat kemudian terhempas ke kota. Namun sayangnya setelah terjadi ledakan itu proses penyelamatan tertunda cukup lama karena kebanyakan orang-orang di sekitar kota ataupun di kota sebelah ini menganggap bahwa ledakan yang terjadi adalah karena serangan musuh, bukan karena ledakan dari kapal SS Mont Blanc. Barulah sekitar beberapa jam kemudian orang-orang ini tahu kalau sebuah kapal baru saja meledak dengan ledakan yang sangat dahsyat. Evakuasi dimulai. Para penyelamat ini harus menggali orang-orang dari dalam tanah atau juga bahkan dari bawah bangunan karena kebanyakan orang-orang ini tertimbun. Sekitar 9.000 orang luka. Mereka harus dilarikan ke fasilitas-fasilitas medis. Beberapa kapal militer yang ada di sekitar pelabuhan mulai memberikan bantuannya. Kapal itu diubah menjadi kapal rumah sakit darurat. Meskipun banyak orang yang terluka, tapi
tapi masing-masing dari mereka mencoba untuk membantu orang-orang lain yang juga terluka. Bahkan ada kabar anak-anak yang berada di sekitar lokasi kecelakaan tapi mereka selamat. Mereka pergi ke kota-kota lain untuk meminta bantuan dan memberitahu bahwa sebuah kapal baru saja meledak. Selain 2 kapal tabrakan, kemudian 1 kapal meledak. Upaya penyelamatan terhambat dan ditambah lagi keesokan harinya atau pada tanggal 8 Desember 1917, 1 hari setelah ledakan terjadi, kondisi cuaca memburuk. Ada banyak bantuan yang harusnya tiba di kota tersebut, tapi karena saat itu turun badai salju, sehingga salah satu kereta api yang harusnya membawa makanan dan juga bantuan medis tidak bisa masuk ke kota itu. Suhu berada di bawah titik beku dan salju setebal 1,2 meter menghalangi laju orang-orang yang ingin membantu. Beberapa hari bahkan beberapa tahun setelah ledakan besar itu terjadi, banyak pihak yang akhirnya menyelidiki apa yang salah dan siapa yang harus disalahkan. Beberapa pihak kemudian menyatakan awalnya kapten kapal SS Imo adalah orang yang patut disalahkan. Tapi setelah itu mereka kemudian berubah. Justru banyak pihak yang menyalahkan kapten kapal SS Mont Blanc yang mengatakan bahwa seharusnya apapun yang terjadi, kapten berusaha untuk menghindari tabrakan karena kapal itu sedang membawa muatan yang berbahaya. Setelah tragedi tersebut ada 3 orang yang didakwa, salah satunya adalah kapten dari kapal SS Mont Blanc. Dan setelah ditinjau oleh pihak pengadilan, ketiga orang ini dinyatakan tidak bersalah dan dakwaan dibatalkan. Awalnya SS Mont Blanc adalah pihak yang bersalah sepenuhnya, tapi persidangan lebih lanjut dan banding menemukan kedua kapal sama-sama bersalah dan pada akhirnya tidak ada seorang pun yang pernah dihukum atas tuduhan tersebut. Akibat dari tragedi tabrakannya 2 kapal dan meledaknya kapal SS Mont Blanc ini, bahkan disebut-sebut korbannya mencapai antara 1.600 sampai 2.000 orang, tapi tidak pernah ada data yang pasti. Yang jelas tragedi yang menimpa 2 kapal ini dan ledakan dari kapal SS Mont Blanc ini menjadi salah satu ledakan terbesar non-nuklir yang pernah terjadi di dunia. Nah Delvers, itulah kronologi singkat dari channel Tamara Delv yang membahas mengenai bencana atau tragedi Halifax. Kalau kalian mau menambahkan nih informasi yang belum aku sampaikan di dalam video ini, boleh banget kalian tulis di kolom komentar. Dan gimana menurut kalian mengenai ledakan ini? Karena setelah terjadinya ledakan itu justru wilayah tersebut menjadi salah satu wilayah yang terkenal sampai saat ini. Terima kasih kalian udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, nyalain lonceng notifikasi, di komen-komen, di like juga. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Beberapa hari sebelum bencana terjadi, sebuah kapal Norwegia bernama SS Aimo tiba di pelabuhan Halifax dan kapal Aimo belum selesai kanan untuk memberikan ruang agar SS Aimo ini kebanyakan luka yang dialami oleh orang-orang di kota itu adalah cedera mata. Karena sebenarnya kronologi aslinya tuh panjang banget, tapi aku singkat buat kalian untuk mempermudah biar kalian nggak tahu ya aku ngomong apa. Hai.